ditanya apakah kita ini ingin hidup dalam kondisi sukses, ya, hidup dalam kondisi selamat, maka pasti semua kita mengatakan kita ingin selamat dalam kehidupan ini. Begitu juga ketika kita ditanya apakah kita ingin terhindar dari kehancuran, kebinasaan dalam kehidupan di dunia, terlebih apalagi di akhirat, maka pasti ya tidak ada di antara kita yang ingin hidupnya kemudian menghantarkan kepada kebinasaan. Kalau kita ditanya apakah kita ingin ya mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti semua di antara kita menginginkan itu karena kita sadar bahwa tidak ada di antara kita kecuali ya semuanya berpotensi melakukan kesalahan, berbuat dosa, ya. Karenanya tidak ada manusia yang suci ya kecuali yang maksum, yakni Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ketika ditanya apakah kita ingin mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita, semuanya akan menginginkannya. Demikian pula ketika ada pertanyaan apakah kita ingin nanti mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah, memasuki surga Allah, maka pasti tidak ada di antara kita kecuali menginginkan itu. Nah, ada beberapa hadis yang menyinggung masalah ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Nah, di salah satu buku yang berjudul Nasaihul Ibad, yang karangan Imam An-Nawawi, ya, Al-Bantani, itu mengangkat tema ini. Ya, meskipun dalam beberapa hal tema ini berkaitan dengan hadis yang tidak hanya satu. Tapi dalam penyajian beliau di buku Nasaihul Ibad itu dijadikan satu. Ya. Jadi hadis beliau mengambil riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi ini diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya, salatsun mulikatun wa salatsun munjiyatun wa salatsun kafaratun wa salatsun darajatun. Ya. Jadi menarik ya gaya bahasa Islam dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah itu menggunakan kaidah public speaking yang luar biasa. Ya, banyak hadis-hadis seirama seperti ini yang Rasulullah menyampaikan ada tiga yang penting, ada tiga yang mencelakakan, ada tiga yang menyelamatkan, ada tiga yang menghapuskan dosa kita, ada tiga yang membuat kita ya masuk surga, ya, mendapatkan derajat yang mulia ini. Jadi kalau kita bicara di hadapan publik itu kan jangan terlalu banyak poinnya, nanti dilupakan nanti. Nah, ternyata metode public speaking yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ya luar biasa gitu. Ya. Nah, tiga, jadi rumusnya tiga ya. Makanya kalau saya mengisi pelatihan khutbah Jumat atau pelatihan ceramah itu selalu merekomendasikan poinnya jangan lebih dari tiga. Ya, maksimum tiga. Kalau mau lebih dari itu, ya ada resiko nanti dalam penyampaiannya kurang fokus. Yang kedua, kemudian lupa gitu. Setelah menyebut nomor 4, yang 5 apa ya kan? Nah, itu hikmahnya yang bisa kita ambil. Banyak, kata Rasulullah juga gitu ya. Salafun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang di mana seseorang berada dalam 3 perkara ini, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Ya kan gitu. Ya. Ada juga dalam bahasa Al-Qur'an gitu, ya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillahi a'dhamu darajatan indallah. Jadi tiga. Nah, kembali ke hadis ini, ya, Rasulullah menyampaikan ya, au kama qol, kurang lebih ungkapannya seperti ini. Salatun muhlikatun, ada 3 yang merusak, mencelakakan kita dalam kehidupan kita. Ada 3 yang juga ya, ada 3 yang munjiatun, menyelamatkan kita, membuat kita sukses.
Ada tiga thalathun kafarat, ya. Tiga yang bisa menghapuskan dosa. Wa thalathun darajat, ya. Dan ada tiga yang membuat kita naik derajatnya, naik pangkatnya, bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, jamaah majelis yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa isi tiga-tiga itu? Nah, yang pertama adalah fa'ammal muhlikat, adapun tiga hal yang menghancurkan kita, berpotensi membinasakan kita, ya. Itu apa, ya? Jadi yang pertama, ya, kata Rasulullah itu, ya, fasyuhun muta'un. Apa itu? Kikir yang dituruti. Ya, sifat kikir yang kita turuti gitu. Nah, ini hal pertama yang membuat kita hancur, celaka dalam kehidupan kita ini. Kikir. Terlalu kikir kita ini. Bahkan pada diri sendiri kikir. Ya. Maka kita terjebak kepada at-takatsur, mengumpulkan harta yang kemudian ini kita kikir sehingga sampai kepada diri sendirinya kikir. Ya. Ya, termasuk tidak bisa mengeluarkan sedekah atau tidak bisa mengeluarkan infak dan seterusnya. Ya, mencelakakan. Karena orang kikir tidak akan mudah bersedekah. Sementara sedekah itu di hadapan Allah ketika kita lakukan dalam kondisi yang ikhlas, ya, yang ihsan, sedekah itu kita lakukan, maka balasannya luar biasa banyak. Bahkan diantaranya adalah dibebaskan dari apa? Dari musibah, dari malapetaka, ya, dari bencana, dari wabah. Nah, kalau kita kikir, menghancurkan diri kita sendiri. Ya. Nah, kalau kita terlalu kikir, maka kita tidak punya bekalan di akhirat kelak. Ya, bukankah harta yang kita miliki ini akan kita tinggalkan semua? Dan yang akan sampai menemani kita di akhirat kelak itu adalah sedekah jariyah. Kalau orang kikir nggak bisa jariah itu. Nah, yang kedua adalah, ya, apa yang kemudian bisa menghancurkan kita itu, ya, wahawun, ya, muttabaun, wahawun muttabaun, hawan muttabaun, hawa nafsu yang diperturuti, ya, hawa nafsu yang kita perturutkan, ya, itu akan berpotensi apa? Akan berpotensi mencelakakan kita, gitu. Ya, jadi hawa nafsu kita, ya, nafsu makan diperturutkan luar biasa, ya, nafsu syahwat diperturutkan, semuanya ini akan menghancurkan kita. Nah, oleh karenanya, ya, la yu'minu ahadukum hatta hawahu, ya, hatta hawahu, ya. Kata Rasulullah SAW, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu adalah, ya, hatta hawahu, sampai hawa nafsu yang dia miliki itu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya. Nah, ini hawa nafsu itu harus kita kendalikan. Ya, jadi kalau bahasa Rasulullah hatta hawahu, ya, taba'un lima ji'tubih. Ya, sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Ya. Jadi hawa nafsunya tunduk terhadap aturan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini pintu celaka kita itu pertama adalah pintu kikir, yang kedua adalah pintu menturuti hawa nafsu, yang ketiga itu adalah pintu al-i'jabul mar'i binafsihi. Pintu ketika kita mulai takjub terhadap diri kita, takjub terhadap potensi kita, takjub terhadap kelebihan-kelebihan kita, yang kemudian kita bisa punya sikap ghurur, bahkan takabur, naudzubillah min dzalik. Ya, merasa lebih daripada yang lain, lalu meremehkan yang lain, ya. Nah, maka hati-hati, karena sifat ujub ini akan menjadi pintu kita memiliki sifat takabur, naudzubillah. Dan tidak ada orang yang memiliki ketakaburan sebiji dzarrah di dalam hatinya kecuali, ya, dia berhak atas sentuhan api neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau kita ditanya apakah kita ingin terhindar dari kehancuran, ya,
Kalau kita ingin, maka PR kita adalah bagaimana membuat kita tidak memiliki sifat kikir yang kita turuti. Tidak memiliki tabiat yang selalu menturutkan hawa nafsu. Ya, tidak memiliki sifat ijab bin nafs, berbangga diri, menganggap diri lebih dari yang lain, bahkan sampai pada tingkatan meremehkan orang lain, dan disitulah ketika itu kita miliki, maka kita mulai takabur, ya, sombong di hadapan Allah terhadap manusia yang lain. Nah, maka kalau kita ingin selamat dari celaka dalam kehidupan ini, ya kita harus hindari 3 pintu itu. Lalu Rasulullah juga menjelaskan fa'ammal munjiyat, ya, maka adapun ya 3 hal yang menyelamatkan, ya, kalau kita ingin selamat dalam kehidupan ini, maka 3 hal ini harus kita miliki. Apa? Yang pertama adalah fal adlu fir ridha wal ghadab, yaitu punya sikap adil baik dalam keadaan senang terhadap sesuatu atau rela terhadap sesuatu, maupun dalam keadaan benci atau marah terhadap sesuatu. Ya. Nah, mengapa Rasulullah sampaikan ini? Karena ini ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kalau orang terlalu benci, maka biasanya dia tidak akan bisa adil terhadap orang yang dibencinya dalam hal negatif. Tapi sebaliknya, kalau orang ini terlalu cinta, ya, maka dia tidak bisa berlaku adil terhadap orang yang terlalu dicintai itu, karena bisa jadi ketika dia salah dibenarkan dan seterusnya. Ya. Nah, kadang-kadang yang seperti ini dianggap positif bagi yang dia cintai itu, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin selamat adalah bagaimana kita bisa menghadirkan sikap adil. Nah, untuk itu kita harus bentuk sikap adil pada diri kita ini. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kalian, karena itu akan membuat kalian lebih dekat dengan ketakwaan. Ya. Nah, jadi untuk bisa berbuat adil itu tidak bisa seperti sulapan, tiba-tiba orang adil gitu. Ya, ada proses penempaan yang harus kita lakukan. Ya. Yang kedua adalah wal qasdu fil faqri wal hina. Kalau kita ingin selamat setelah punya modal sikap adil adalah al-qasdu, sikap hidup yang sederhana, tidak berlebih-lebihan, ya. Nah, fil fakri, dalam keadaan kita ini kekurangan, walhina, ataupun dalam hal kita memiliki keleluasaan rezeki. Nah, biasanya ini 2 ekstrim yang juga seringkali orang bisa mudah terjebak. Kalau merasa luas rezekinya, ya bisa menghambur-hamburkan uang, ya kan gitu. Ya, kalau merasa kekurangan, maka dia bisa melakukan hal yang terlarang, ya, melanggar, ya, ketentuan yang dibolehkan, gitu. Nah, yang ketiga, pintu agar kita terpelihara hidup kita sehingga selamat adalah khasyatullah fi sirri wal alaniyah, kata Rasulullah, yakni punya kecukupan rasa takut kepada Allah dalam keadaan sendiri, ya, tidak diketahui orang, wal alaniyah, ataupun diketahui oleh orang. Ya. Nah, ini penting. Ya. Nah, biasanya kita ini mudah takut kepada Allah dalam keadaan banyak orang. Ya. Begitu. Nah, bersikap takwa, ya, dalam keadaan sendiri, ya, kata Imam Nawawi itu lebih berkualitas dibanding orang yang bertakwa dalam keadaan ramai dilihat orang. Ya, meskipun tetap saja kita itu meskipun dalam keadaan ramai ya harus bertakwa di hadapan Allah. Gitu. Nah, ini adalah 3 pintu yang membuat kita selamat. Apa itu? Adil. Yang kedua apa lagi? Al-qasdu, sikap hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, ya. Apalagi adalah wal khasyatullah fis-sirri wal alaniyah, takut kepada Allah dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Ya. Nah, ini yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, ya, fa'amal kafarat, adapun 3 hal yang membuat kita terhapus dosa kita, ya. Dalam sebuah riwayat, ya,
itu dijelaskan Rasulullah bersabda au kama qol, ya. Yang pertama itu adalah fantidharus shalah ba'das shalah. Apa itu? Menunggu sholat, ya, setelah melakukan sholat sebelumnya. Contoh antara maghrib sama isya. Nih kalau kita nggak musim, nggak ada udzur seperti pandemi, bencana gitu, lalu kita bisa ke masjid, itu menunggu sholat, ya, isya setelah sholat maghrib, ya, bertahan di masjid. Nah itu, ya, masa tunggu itu menjadi sarana kita terhapus dosa-dosa kita, ya. Karena kita sedang mengikat pikiran dan hati kita antara sholat dengan sholat. Bahkan ketika kita di masjid, maka kita sedang mengikat hati dan pikiran kita, bahkan fisik kita berada di masjid untuk menunggu sholat setelah kita menjalankan sholat. Yang ketiga adalah wa isbahul wudu fis sabarat, yaitu ketika kita mengambil wudu dalam kondisi pagi yang dingin. Ya, tentunya ada apa orang ini tiba-tiba ngambil wudhu dalam keadaan pagi yang dingin, ya. Nah, tentu itu adalah di malam hari, di akhir-akhir sepertiga malam, akhir-akhir malam menjelang subuh itu dingin. Ya, untuk apa bangun itu? Setidaknya bangun sebelum fajar untuk menyiapkan sholat subuh. Bahkan lebih dari itu, bisa kemudian melakukan qiyamul lail, ya. Wa isbahul wudu fis sabarat, ya. Jadi kalau kita ingin terhapus dosa kita, ya, ambil wudu, ya, di pagi hari yang dingin, yaitu wudu sebelum sholat subuh itu. Bisa wudunya pada saat menjelang mau melaksanakan sholat qiyamul lail di ujung malam, atau ya sebelum subuh masuk itu, yang kemudian kita bisa melakukan sholat sunnah fajar dan seterusnya. Ya. Yang ketiga, yang ini sering kita dengar di beberapa riwayat lain juga disampaikan. Yang ketiga itu apa? Wana kelul akdam, mengayunkan langkah kaki atau melangkahkan kaki ilal jamaah, menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Ya, jadi kalau di riwayat lain itu orang yang berjalan menuju ke masjid, ya. Jadi kalau seseorang itu ambil wudhu dengan sempurna di rumah, lalu kemudian berangkat menuju ke masjid, ya, maka setiap langkahnya itu adalah ampunan, satu langkah menapak, satu langkah mengayuh, itu ditinggikan derajatnya terus begitu sampai ke masjid. Makanya di dalam surat Yasin, kalau kita buka, ya, surat Yasin itu, Yasin wal Qur'anil hakim minakala minal mursalin ala suratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'um famuafilun laqad haqqal qawlu ala aktarihim fahum la yu'minun. Ya, pada saat masyarakat yang tinggal di pinggiran Madinah itu, ya, merasa jauh dari masjid, lalu punya rencana pindah rumah mendekati Masjid Nabawi. Lalu datang sampai berita ini di hadapan Rasulullah. Ya, lalu kemudian Rasulullah menahan. Ya, turunlah ayat ini, ya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anakim alalam wa ilaqani famumahun. Jadi di ayat itu disampaikan bahwa sungguh nyata janji Allah itu, ya, akan mencatat, ya, setiap langkah mereka, yaitu maksudnya langkah ke masjid, ya. Maka kemudian di ayat 12, ya, di ayat 12, ya, surat Yasin, maka kemudian para sahabat akhirnya mengurungkan niatnya untuk berpindah rumah, ya, mendekatkan rumahnya ke dekat Masjid Nabawi. Ya, kenapa? Ya, ini ada keutamaannya, ya. Ada keutamaan. Yang terakhir, Bapak sekalian, jamaah sekalian rahimakumullah, yang keempat itu adalah wa ammad darajat. Adapun 3 perkara yang membuat kita diangkat derajatnya masuk surga. Itu yang pertama apa? Ini hadis lain itu kan ada ayyuhan nas afsus salam, ya, wa imut ta'am, ya.
Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam ya. Nah, di dalam redaksi di buku Nashahil Ibad ini redaksinya begini. Wa ammal darajat, adapun tiga perkara yang membuat kita ditinggikan derajatnya adalah fa'id'amut ta'am, memberi makan orang, baik itu tamu, orang yang kemudian butuh makanan dan seterusnya. Ya, lalu yang kedua adalah wa ifsya'us salam, menebar salam, membiasakan menyampaikan salam. Dan yang terakhir adalah wassalatu billail wan nasu niyam, dan sholat malam ketika umumnya orang tidur. Di hadis lain disetikaskan ya, tadkhulul jannata bisalam, maka dengan tiga modal ini kita akan punya sarana untuk bisa masuk surga dengan selamat, dalam tanda petik dengan mudah. Ya, bisa mudah kita masuk surga? Iya bisa. Caranya gimana? Ya modal untuk mudah itu dimiliki. Bukan, oh masuk surga itu mudah, lalu kita leha-leha saja. Ya tidak. Ada modal yang membuat kita mudah masuk surga. Apa itu? It'amut ta'am, ya, afsyus salam, menebar keselamatan, baik secara zahirian itu mengucap salam, maupun secara hakikian itu adalah menghadirkan suasana kehidupan yang selamat, sentosa, sejahtera di lingkungannya. Ya. Lalu kedua adalah at'imut ta'am, memberi makan. Ya, jangan sampai ada yang kelaparan, tidak makan. Dan yang terakhir itu adalah selalu rajin qiyamul lail. Kalau kita punya tiga itu, maka Allah melalui Rasulnya menjanjikan kita akan masuk surga dengan selamat. Dan tidak hanya begitu, menurut Imam Nawawi di dalam bukunya Nashahil Ibad itu, ya di surga itu diangkat derajatnya. Ya, mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Insyaallah tema hadis kita malam ini ya adalah beberapa rumus ya. Tiga ya, hal yang istimewa itu. Pertama adalah tiga hal yang istimewa karena dia mencegah kita terhindar dari kebinasaan ya. Yang kedua adalah tiga hal yang membuat kita selamat. Yang ketiga adalah tiga hal yang membuat dosa kita terampuni. Dan yang keempat adalah tiga hal yang membuat kita mendapatkan derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat ya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.